Yang ini yang gede nih Pak, ini 65.000. Ini 65. Dijual ke pedagang. Ke pedagang, terus Ya. mereka Jualnya di atas 100 Pak. di atas 100? Iya. Saya bisa jualan ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 sampai tahun 1998 membuat sebagian masyarakat Indonesia menurun pendapatannya. Begitu juga yang dialami Supardi, warga Kampung Sampangan, Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Kota Magelang. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya menyerah. Dengan memanfaatkan limbah dari pabrik kayu lapis, Supardi dengan dibantu 4 orang lainnya membuat mainan anak-anak berupa replika bis, truk, dan lainnya. Pak Supardi. Pak Supardi. Ini usahanya apa ini nih? Mutiara Harapan. Mutiara Harapan ini bergerak di bidang pembuatan Mainan kayu, maksudnya mainan anak tradisional. apa aja Pak yang dihasilkan? Kita membuat truk-trukan, ada bis-bisan, ada kuda-kudaan. Ya semua yang dari kayu yang kita buat Pak untuk memanfaatkan limbah. Dari kayu. Jadi limbah kayu yang sudah tidak terpakai. Iya. Kayu apa aja Pak? Itu kalau dari pabrik misalnya itu ada potong-potongan kayu lapis bisa dipakai, terus bekas palet yang rusak itu ya. bisa dipakai, terus nanti papan juga bisa. Jadi yang sudah tidak ada nilainya itu. Iya. Tapi itu beli apa Bapak atau Beli Pak. Oh, tetap beli juga. Iya. Kita sekarang tinggal telepon aja sudah ada yang ngantar. Iya. Pak sejak kapan Pak ini usahanya? Kalau saya dulu mulai 1995 itu sudah jualan, tapi sudah buat mainan tapi masih untuk dijual sendiri. Sekarang Jawa Tengah sudah merata Pak. Iya. Dulu pernah sampai Jawa Timur, cuman kami nggak bisa continue, jadi mereka akhirnya nggak ngambil lagi. Oh, ngambil lagi. Iya Pak. Itu Bapak istilahnya punya reseller di sana, agen atau penjualnya kemana? Seperti apa sistem penjualannya? Mereka datang, misalnya pesan lewat HP, mereka datang ambil, bayar tunai. Oh, Ya. jadi nggak ada risiko Pak ya? Nggak ada. Jadi mereka beli langsung dijual gitu. Iya. Cuman kalau ada yang rusak karena kualitasnya kurang bagus, saya tanggung jawab. Bisa komplain. Terus per bulan produksinya bisa bikin berapa? Kita sesuai pesanan Pak. Pesanan? Iya. Jadi ada minta saya buatkan truk oleng berapa, kita buatkan. Iya. Per apa namanya tuh? Satu truk ini itu bisa berapa lama bikinnya? Itu kalau anak-anak bikin setengah bulannya itu bisa membuat 50 sampai 70. Per satu bulan, orang. Satu orang bisa buat 50. Setengah bulan. Setengah bulan, Ya. berarti sebulan bisa 100 ya? Ya, 100. 100, kalau bicara omset, berapa per bulan pertoran? Kalau omset berapa ya Pak ya? Kadang kita terlalu sibuk asik buat mainan itu kadang, iya pembukaannya itu kira-kira omsetnya itu kalau mainan anak yang dibuat itu kan kita jualnya 50.000 Pak. 50.000 satu ya. 50.000 satu anak bisa bikin misalnya 100 satu bulan, dikalikan 4 gitu aja. Ini kendalanya Bapak selama Bapak menggeluti usaha ini? Selama ini sumber daya manusianya Pak, karena SDM-nya? iya. Untuk mengikuti pasar tuh sekarang pasar kan semakin Pak. Apa ya, persaingannya semakin. Jadi model mainan apa gimana? Ya kalau seperti sekarang yang misalnya truk oleng, itu kalau ini kan dicat Pak. Kalau yang di pasar itu main stiker. Oh. Jadi main stiker. Mereka stiker ya? Ya. Terus persaingan gimana Pak? Ya kalau tempat saya hanya mempertahankan kualitas saja. Kualitas? Untuk pakai dicat gitu ya? Ya, cat itu kelebihannya kena air nggak apa-apa. Cuman kalau yang stiker kena air, mesti kan, iya. Memang letak itu ya. Jadi saya punya ciri khas saja, kualitas saya utamakan. Kalau soal harga Pak, antara stiker sama yang cat? Harganya murah yang cat sebenarnya Pak. Iya. Kalau stiker itu kalau saya ngitung, ada teman yang buat, yang sudah buat stiker itu satu truk itu misal 15.000 untuk stikernya aja. Tapi kalau untuk truk ini 15.000 itu sudah saya kasih anak yang membuat sudah selesai Pak. Ini kan
dijual berapa? 50.000. Yang ini yang gede nih Pak, ini 65.000. Ini 65 Dijual ke pedagang. ke pedagang. Terus Iya. mereka Jualnya di atas 100 Pak. di atas 100. Iya. Saya bisa jualan ini. Kalau yang ini yang kecil. Terus ini modalnya berapa Pak Bapak ngeluarkan untuk dari bahan sampai apa namanya nih? Ongkos tenaga kerja, karyawan. Habis berapa nih kira-kira? Satu Armada ini. ya. Kalau ngitungnya memang kita kadang susah ngitungnya karena dari limbah juga kadang. Kalau dibuat dari bahan yang baru mungkin bisa ketemu. Tapi sekitar saya bisa ngambil konten sekitar 20% lah. 20% Keuntungannya aja. dari 65.000 itu. Iya. 20%. Bersih Pak ya? Iya. Sudah. Tapi kadang kalau yang model ini ada dikasih apa? Terpal, terus ada lampu. Itu harganya lebih tinggi. Lebih mahal lagi. Iya. Terus Bapak dulu belajar dari mana nih Pak bikin begini? Belajarnya dari mana ya Pak ya? Karena waktu itu saya kan nggak sekolah ya. Jadi teman-teman kerja, saya nggak laku kerja. Akhirnya ya alhamdulillah Allah memberi jalan membuat mainan ini. Jualan ini. Ya tadinya membuat mainan dari kain perca. Dan percaya. Iya kain perca, terus itu layangan gabus. Tapi dari masukan dari konsumen, kadang kan buat yang kain perca itu saya buat boneka yang bisa jalankan. Dari konsumen, Mas bagus Mas, cuman ini mudah ruwet. Ya, saya mikir lagi, saya buatkan yang bentuk hewan yang naik sepeda didorong gitu kan. Dari konsumen juga bilang, Mas ini bagus Mas, cuma nggak ada bunyinya. Mikir lagi gitu Pak. Akhirnya kita membuat kuda-kudaan Teletubbies. Waktu itu pas boomingnya Teletubbies lah itu mulai. Jadi sesuai dengan selera pasar Pak ya? Iya, ya? iya. Tadi kembali ke omset tadi, jadi kalau satu orang sebulan bisa bikin 100 ya, kalau 5 orang berarti kan sebulan 500 ya? Iya itu kalau Kita ambil kasarnya, kemudian harga jualnya kan 65.000 kalau kita bikin rata-rata, atau 50.000 lah. 50.000 Bapak dapat 20% dari itu. Kira-kira ngetengnya begitu ya? Tapi nggak dihitung pembukuannya. kadang itu sudah diajari pembukuan dari universitas, dari dinas perindustrian. Iya. Cuman kadang berjalan 1 bulan tertib tuh Pak. Setelah rame order, kita yang penting kerja dulu kejar. Akhirnya yang kemarin nggak dicatat, akhirnya mau nyatat sudah nggak ingat, jadi diletak lagi. Punya Bapak tenaga sendiri. Iya, memang. Ini itu keuangan, musim keuangan, literasi itu ada itu Pak. Iya. Karena sekarang saya sudah merasakan Pak itu pentingnya. Jadi kita mau menentukan harga, mau menggaji karyawan itu memang harus ada. Kan, iya. Kalau sekarang kan hitungan saya kan asal bisa kulaan, bisa bayar sekolah, ngirim anak bekal anak yang dia nggak di rumah, bayar angsuran. Itu aja sebulan sudah dapat sekitar 500 item ya, kurang lebih lah gitu ya. Kalau mereka rutin pemesanan rutin ya. Kedepannya rencana Bapak apa nih? Kedepan saya ingin yang ini Pak, kalau bisa berbenah tempat produksi ini, saya tata sedemikian biar bagus. Bisa misalnya nanti bisa ada mendatangkan anak sekolah TK belajar edukasi di sini. Nah, kita menyediakan bahan baku, mereka belajar membuat, bisa dibawa pulang gitu kan. Iya, jadi lebih apa ya Pak? Kita mendatangkan orang yang membuat dan orang yang membeli sekalian. Nah, selama perjalanan dari tahun 95 sampai sekarang itu paling berat Bapak rasakan apa? Waktu moneter itu. Oh, moneter berapa itu? 98. Iya. Kalau ini pandemi ini nggak begitu? Pandemi alhamdulillah ini truk booming Pak. Malah booming ya? Iya. Karena orang banyak di rumah ya? Ya lagian orang tua kan daripada anak main HP mendingan dibelikan mainan. Iya. Oh, jadi malah pandemi ini malah bagus penjualannya? Iya. Jadi 98 itu ya yang Iya, berat itu. 95 mulai Pak ya? Oke Pak siapa tadi Pak? Pak Supardi. Pak Supardi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tambah lancar, sukses. Amin.